Nama saya Danang. Saya Ova. Di sini bersama-sama totalnya 5 tahun. Tapi saya sendiri udah pernah duluan ke Jerman. Jadi kurang lebih saya sendiri di sini sekitar 8 tahun. Kalau saya sendiri 6 tahun, karena tahun pertamanya itu saya masih sendiri, belum boleh bawa keluarga. Waktu itu karena saya beasiswanya dari DAAD. DAAD itu tidak memperbolehkan bawa keluarga selama masih dalam bahasa. Nah, setelah bahasa selesai, saya juga mulai invite keluarga. Setelah itu makan waktu ya kurang lebih 8 bulan baru keluarga nyusul. Jadi kurang lebih bedanya 8 bulan untuk stay di Jerman. Saya di sini mengambil master yang kedua saat ini. Master saya pertama di Wismar, ngambil lighting designer. Dan yang kedua di HCU Hamburg, ngambil sustainable development arsitektur. Kalau saya sendiri di sini 2007 saya datang pertama kali itu untuk master. Master saya sendiri waktu itu cuma 1,5 tahun ya. Nggak kebayang kalau waktu itu bakal lanjut lagi ke doktor langsung, karena waktu itu beasiswanya pas berangkat memang hanya untuk master, tapi kebetulan saya pas berangkat itu dapat 2 beasiswa sekaligus. Nah, karena satu beasiswa ini nggak dipakai, pemberi beasiswa yang satu lagi itu nanya sama saya, ini mau diapain? Itu dia bilang kalau kamu mau lanjut ke dokter kamu masih mungkin, dia bilang gitu. Di situ saya mungkin semester kedua atau semester ketiga saya udah tahu kalau saya itu bakal extend lagi di sini. Tapi awalnya pas pertama kali saya masuk ke Jerman saya nggak tahu kalau saya bakal longer than that. Saat pertama kali masukin Jerman itu saya bilang adalah negara yang bersih, orangnya teratur, kemudian ya serba new technology buat saya. Itu aja. Kalau saya, karena saya pertama kali datang ke Jerman dan waktu itu juga pertama kali keluar negeri ya, langsung terbang berbelas-belas jam gitu. Jadi pas pertama masuk ke Jerman saya ngerasa asing sekali, sendiri, inget anak, inget suami di rumah. Jadi saya udah nggak bisa nikmatin, terus terang saya udah nggak nikmatin luar, naiknya namanya pertama kali datang terus langsung lanjut naik IC. Saya udah masih kebayang waktu itu saya ngerasa benar-benar sendiri, itu doang yang saya rasain. Putus asa nggak pernah ya, karena tapi kalau misalnya lagi down itu ya itu adalah bagian dari hidup. Kalau saya bilang saat-saat misalnya ya lagi banyak kerjaan, kemudian ya lagi mikirin orang tua yang jauh dari sini, kemudian anak tiba-tiba sakit, ya itulah saat-saat saya down gitu. Sama, kalau itu sama banget. Nggak ada lebih, nggak ada kurang, sama. Yang jelas buat saya pribadi ya kita akan kembalikan kepada yang di atas. Kita curhat aja deh sama, kemudian ya kita saling curhat sama istri gimana, terus habis itu paling enggak kita juga ngobrol curhat sama teman-teman gitu loh. Karena di sini kan alhamdulillah kita nggak sendirian seperti itu, karena banyak teman-teman kita yang senasib penanggungan lah istilahnya, jauh dari tanah air, jauh dari orang tua gitu ya, anaknya kadang-kadang sakit seperti itu ya. Kita terbuka lah sama mereka, karena kita bagaimanapun juga kita seperti satu keluarga besar sendiri gitu. Iya ya, pokoknya mungkin dari pengalaman kita di sini, kalau misalnya walaupun ada masalah seperti itu, jalannya bukan menarik diri, tapi mungkin nggak terlalu berbagi juga mungkin nggak terlalu ya, karena kita juga bisa nyaring apa yang bisa kita share sama yang enggak.
Cuma mungkin kalau kita udah nemu sama komunitas yang benar-benar mirip sama kita gitu ya, sama maksudnya nggak yang hedon banget atau nggak yang sepi banget kayak gitu. Kalau misalnya kita udah dapet kliennya kayak gitu ya, udah enak aja. Sukses yang paling berkesan adalah menyelesaikan kuliah dengan baik dan bisa dibawa pulang ke Indonesia, dan juga itu adalah sebuah kebanggaan buat diri sendiri dan juga orang tua dan juga ya keluarga besar seperti itu. Itu adalah menurut saya adalah sebuah kesuksesan tersendiri. Itulah yang bisa saya share. Sukses ya, sukses itu sebenarnya apa sih? Saya sendiri terus terang kayaknya nggak pernah ngerasa kalau saya itu sukses, terus terang. Karena memang awalnya kita bikin sesuatu gitu, tapi begitu sudah dapat sesuatu itu saya nggak pernah ngerasain benar-benar sampai ngedapetin sesuatu. Karena biasanya pas sudah sampai titik itu saya udah punya poin yang lain gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang sukses, saya juga rada bingung sukses itu sebenarnya kapan ya, saya juga nggak tahu. Tetap fokus, belajar dengan baik, jangan lupa berorganisasi, tetap bergaul dengan teman-teman Indonesia. Jangan pernah berhenti untuk ngebantu orang, itu aja. Jangan pernah jauh sama kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya sama agama gitu, apapun keyakinan kalian. Ya. Dan jangan pelit ilmu yang penting. Ilmu itu nggak akan ada habisnya. Begitu kita berbagi sama orang, itu nggak berarti ilmu kita habis. Yang ada ilmu kita makin besar dan makin besar. Itu aja sih. You and I, like a summer breeze of no